A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Honorable Miss Marianti Sawitri, our teacher in English class, and my brother and sister in my akidah. Baiklah teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 atas nama Riko Safrizal dan Zidni Ulia Wahdini. Pada pertemuan kali ini kami dipercaya membahas tentang active voice dan passive voice. Mungkin sebelumnya jika pembahasan kita kali ini kurang memuaskan ataupun sedikit menyanggal bagi kawan-kawan, boleh memberi saran yang terbaik bagi kami. Baik, kita lanjut bagian yang pertama, yaitu active voice. Apa itu active voice? Active voice adalah kalimat yang subjeknya berbuat sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan. Active voice indicates that the subject of the verb is acting. Active voice adalah kalimat yang subjeknya berbuat sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan ataupun aksi. Contohnya, the example show that the subject is doing the verb's action. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa subjek melakukan tindakan. The dog jumping onto the boy. Anjing itu melompat ke atas anak laki-laki itu. The dog is doing the jumping. Anjing itu melompat. Anjing itu sedang melompat. Nah, mana yang dikatakan subjek yang melakukan tindakan? The dog. The dog itu merupakan subjeknya. Is doing the jumping. Itulah kata kerja. Nah, di sini yang disebutkan bahwa si subjek melakukan tindakan, yaitu si anjing melompat. Berarti si anjing itu sedang melompat. Nah, itulah yang dinamakan dengan active voice. Contoh yang kedua, Christy will give a book report to the class. Christy is doing the giving. Christy di sini sebagai subjek ataupun nama orang, is doing the giving. Itu merupakan kata kerja yang dilakukan oleh Christy. Christy sedang memberi. Christy di sini sebagai subjeknya ataupun orang yang melakukan tindakan, is doing the giving. Itu merupakan verb ataupun kata kerjanya. Contoh yang ketiga, the computer ate my paper. The computer is doing the eating. Active voice memang merupakan salah satu grammatical construction yang harus kita pahami jika ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Nah, dalam belajar bahasa Inggris memang terdapat banyak hal yang harus kita pahami karena memang kosakata, penulisan dan pemilihan katanya berbeda dengan bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia. Meski demikian, active voice lebih gampang dipahami dibandingkan dengan passive voice. Kemudian, bagaimana ciri-ciri active voice? Dalam bahasa Inggris, di dalam pelajaran bahasa Inggris mungkin kita sudah mengenal banyak grammar dengan ciri khasnya masing-masing. Contohnya present tense, present continuous dan sebagainya. Saking banyaknya terkadang kita lupa dengan grammar yang jarang digunakan. Begitu juga dengan kalimat voice ini. Terlebih ada passive voice yang memiliki ciri berlawanan dengan apa yang akan dibahas pada
active voice. Terdapat 3 ciri khusus yang dimiliki kalimat active voice ini. Ciri pertama, active voice adalah subjek melakukan suatu aksi atau tindakan yang langsung mengenai objek jika kalimat yang dibuat adalah kalimat aktif. Jadi, aksi atau tindakan tersebut dapat dilihat dengan jelas dan membutuhkan suatu gerakan agar disebut sebagai kata kerja aktif. Ciri kedua, kalimat aktif memiliki pola subjek plus predikat plus keterangan atau subjek plus predikat objek plus keterangan. Predikat yang digunakan selalu diawali dengan imbuhan ber atau me dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan bahwa kata tersebut merupakan kata aktif. Misalnya berlari, bekerja, mencuci, melompat, mencari, dan lain sebagainya. Ciri ketiga, active voice atau yang terakhir adalah kalimat aktif membutuhkan objek. Objek ini merupakan orang, benda, hewan, atau sesuatu yang dikenai predikat atau yang dikenai aksi ataupun tindakan. Sesudah memilih kata kerja, aksi sebagai predikat, ditambah keterangan atau pelengkap agar menjadi kalimat yang utuh. Nah, begitu kita akan mendapatkan kalimat dengan unsur yang lengkap. Itulah active voice ataupun kalimat aktif. Di dalam kalimat pasif, subjek dan objek ini terbalik ataupun berubah, di mana subjek menjadi penerima tindakannya, bukan pelakunya lagi. Maka itulah yang dinamakan passive voice ataupun kalimat aktif. Intinya kalimat aktif tadi subjeknya sebagai pelaku, nah sedangkan kalimat pasif subjek sebagai penerima tindakan. Passive voice juga suatu bentuk kalimat di mana subjeknya menerima tindakan, bukan melakukan tindakan. Ataupun kalimat aktif ini lebih fokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari tindakan itu. In a passive voice sentence, the subject on object flip-flop. The subject becomes the passive recipient of the action because the subject is being acted. You want or is passive sentence are said to be in the passive voice. These examples show the subject being acted even by the verb. The boy was jumped on by the dog. Boy, subject, was being jumped on verb. A book report will be given by Christy to the class. Report, subject, will be given verb. My paper was eaten by the computer. Paper, subject, was being eaten verb. Kita gabungkan semua contohnya di mana active voice dan passive voice. Kalimatnya tadi seperti ini. The dog jumped onto the boy. Anjing itu melompat ke atas anak laki-laki itu. Kalau kita jadikan kalimat aktif, maka menjadi kalimat the dog is doing the jumping. Anjing itu sedang melompat. Nah, kalau kita jadikan kalimat pasif, the boy was jumped on by the dog. Anak laki-laki itu dilompati oleh anjing itu. Nah, apa yang berbeda di sini? Kita perlu mengetahui kalimat awal dan kalimat akhirnya, di mana kalimat awal untuk kalimat aktif tadi, anjing sebagai subjek atau sedang melakukan sesuatu, dan kalimat pasif di sini anak laki-laki dilompati oleh anjing itu. Maka di sini cukup berbeda di mana kalimat aktif dan kalimat pasif. Mungkin sekian dari saya. Jikalau ada yang kurang, mungkin akan dilengkapi oleh saudara-saudari kita Zidni Ulia Wahdini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How are you today? Wherever you are, I hope God bless you all. And thank you for coming to our presentation. And let me introduce myself. My name is Zidni Ulia Wahdini. I am from Club 10.
And today I will be continuing the next explanation from our brother Riku Safrizal. And now we are going to talk about reason to use the active voice and when to use passive voice. The first explanation is reason to use the active voice. Before going to talk about the reason to use the active voice, I want to talk again briefly a little about the meaning of the active voice. Oke, bagian pertama saya akan menjelaskan tentang alasan untuk menggunakan kalimat aktif. Tetapi sebelum melanjutkan penjelasan tentang alasan untuk menggunakan kalimat aktif, di sini saya akan menjelaskan kembali secara ringkas tentang pengertian kalimat aktif. Untuk mengulang kembali sebelum melanjutkan pembahasan yang akan saya bahas. Okay, listen me carefully. The active voice is a sentence to show that the subject does an action to the object. Kalimat aktif adalah sebuah kalimat untuk menunjukkan bahwa subjek yang melakukan sesuatu terhadap suatu objek. Dan di sini subjek bertindak sebagai the doer of the action, pelaku aksi. Jadi begini, intinya dalam kalimat aktif dia hanya fokus kepada pelaku. Siapa pelaku terhadap suatu objek? Who is the actor of the action? Dalam kalimat aktif, jikalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, dia menggunakan tambahan kata imbuhan seperti me. Contohnya, I eat the banana. Saya telah memakan pisang. Dan di sini kalimat aktif ditambah dengan kata imbuhan me. Dan di sini dalam penjelasan kalimat aktif ini telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Untuk penjelasan yang lebih detail dan secara dalam telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Okay, now back to our topic about reason to use the active voice. Oke, sekarang kita kembali ke topik asal kita, yaitu tentang alasan untuk menggunakan kalimat aktif. Dan di sini, do you know why we use the active voice in our real daily life or maybe in a daily activity? Dan di sini apakah kalian tahu mengapa kita menggunakan kalimat aktif, bahkan sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin di dalam percakapan sehari-hari? Oke, di sini saya akan membahas tentang beberapa alasan-alasan mengapa sering menggunakan kalimat aktif. There are 3 reasons why we use the active voice. Dan di sini ada 3 alasan mengapa kita menggunakan kalimat aktif. The first reason is most writers prefer to use active voice because it is more direct. Sebagian besar penulis lebih suka menggunakan kalimat aktif karena lebih langsung. Atau maksudnya kalimat aktif ini lebih ringkas dan lebih jelas maknanya. Dan dalam kalimat aktif ini easier to understand, mudah untuk dipahami secara langsung. And the next reason is the active voice is less awkward and clearly states relationship between subject and action. Dalam kalimat aktif ini tidak terlalu canggung atau tidak terlalu formal, dan dengan jelas menyatakan hubungan antara subjek dan tindakan. Dalam kalimat aktif ini, hubungan antara subjek dan tindakan atau sebuah objek itu dia jelas, tidak samar-samar, sehingga membuat kalimat tersebut mudah untuk dicerna dan dipahami. Okay, the last reason is the active sentence pattern propels the reader forward through your writing, thus avoiding weak prose. Pola kalimat aktif ini mendorong para pembaca ke depan melalui tulisan sehingga menghilangkan prosa yang lemah. Maksud penjelasan tersebut adalah pada kalimat aktif memudahkan para pembaca untuk memahami tulisan dari sebuah buku yang mereka baca.
yang mana dalam kalimat aktif itu menghilangkan prosa yang lemah. Okay, the next explanation about when to use passive voice. Okay, penjelasan selanjutnya tentang kapan untuk menggunakan kalimat pasif. Before going to this topic, sebelum kita melanjutkan topik ini yaitu when to use passive voice. What is passive voice? Apa itu kalimat pasif? Sebelum saya melanjutkan penjelasan saya akan menjelaskan kembali tentang passive voice secara singkat. Untuk mengingatkan kembali penjelasan dari teman saya sebelumnya. Oke, di sini the passive voice shows that the subject is receiving the action of the verb. Kalimat pasif itu menunjukkan bahwa subjek menerima tindakan dari kata kerja. Dan kalimat pasif ini bertindak sebagai penerima aksi or the receiver of the action. Jadi di sini intinya kalimat pasif itu objeknya yang menjadi fokusnya. Dia tidak terlalu fokus terhadap siapa si pelakunya. Who is the actor of the object? It is only focus to the object. What happened to the object? Oke, dalam kalimat pasif ini, jikalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, dia menggunakan tambahan kata imbuhan seperti di. Contohnya, the banana is eaten by Ali. Pisang ini telah dimakan oleh Ali. Dan di sini dalam kalimat pasif dia menggunakan tambahan kata imbuhan di. Dan untuk lebih jelasnya telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya hanya menjelaskan secara ringkas sebelum memasuki pembahasan yang akan saya bahas. Now, back to the topic about when to use the passive voice. Oke, kita kembali lagi ke topik asalnya yaitu tentang kapan untuk menggunakan kalimat pasif. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapan untuk menggunakan kalimat pasif. There are two times why we use the passive voice. Ada dua waktu kenapa kita harus menggunakan kalimat pasif. The first is, in general, the passive voice is less direct, less forceful, and less concise than the active. Secara umum, kalimat pasif kurang langsung, kurang kuat, dan kurang ringkas dibandingkan kalimat aktif. Ini kalimat pasif kebalikan dari kalimat aktif. Kalau di kalimat aktif tadi, dia merupakan kalimat yang menjelaskan secara ringkas. Sedangkan kalau kalimat pasif, dia kurang ringkas. Dan difficult to understand, susah untuk dipahami. And the next is, use passive voice in the following situations. Gunakan kalimat pasif dengan situasi-situasi di bawah ini. Okay, the first situation is use passive voice when you do not know or do not reveal the performer or an action. Gunakan kalimat pasif ketika kamu tidak tahu atau tidak mengungkapkan pelaku atau tindakan. Maksudnya, gunakan kalimat pasif tersebut ketika kamu tidak tahu siapa pelaku dari tindakan tersebut. Who is the actor of the object? Atau bisa juga kamu gunakan kalimat pasif ini ketika kamu tidak ingin mengungkapkan pelakunya dan kamu hanya fokus terhadap objek yang terjadi tersebut. Okay, the next situation is use passive voice when you want to emphasize the receiver of an action. Gunakan kalimat pasif ketika kamu ingin menekankan penerima tindakan. Maksudnya, gunakan kalimat pasif ketika kamu hanya ingin menekankan suatu objek tersebut dan kamu tidak fokus terhadap si pelakunya atau subjeknya. Jadi, di dalam kalimat pasif itu kita lebih membicarakan apa yang terjadi pada objeknya, bukan siapa yang melakukannya.
atau kita tidak begitu fokus kepada seseorang yang melakukan action tersebut. Alright, my brothers and sisters, I think it's time is up for our presentation today, and we hope that you have understood what we said in the presentation just now. And okay, my friends, if you find a lot of mistake, we beg your pardon. And I hope the next club better than us. And see you later. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.